Liza dari Jemaat Emilia Kasih pada tanggal 4 September. God bless you. Jangan lupa nih adik-adik, jam 5 sore ada Little Disciples di YouTube channel Nulat Anugerah Kebenaran. Jangan lupa juga ya, siapkan catatan dan hati adik-adik sekalian untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. See you ya. Bye. Informasi selanjutnya apa tuh? Iya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberi persembahan atau perpuluhan, bisa langsung kirimkan di nomor rekening di bawah ini atas nama Rona _Shirley. Jangan lupa juga Pak, apa tuh? Sertakan nomor atau nama jemaat Bapak Ibu Saudara. Betul. Iya. Kayaknya udah kurang deh. Makanya. Yang joget-joget ya? Joget-joget. Oh iya. TikTok, buat dia kan? Iya. Sekarang Nulat Anugerah Kebenaran punya TikTok. Apa nih namanya? nlakam.id. Ya, jangan lupa di follow ya. Di-like semuanya video-videonya. Oke deh, itu aja informasi dari kita bertiga. Sampai bertemu di pengumuman selanjutnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita ketemu di online service hari Minggu bersama Sons of Many Water. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kasih karuniamu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul hari ini Tuhan, meskipun secara online. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, biar kami mengalami kemenangan Tuhan, biar kami mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya sama katakan amin. Yes, amin. If the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. If the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. So come now. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Yes, come fill me, Lord. Fire and wind, fire and wind, come and do it again. Open up the gate, let heaven on it. Come rest on us, oh, come rest on. Fire and wind, come and do it again. Open up the gate, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on us. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Whoa, feel me afresh right now. Feel me afresh. Sing Holy Spirit. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit.
are Holy Spirit, Holy Spirit, come rest on us. You're all we want you come in. You're all we want, come down, come down, come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you will feel me. I'm here and I know you will feel me calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you will move it. I'm here and I know you will feel me calm down. Spirit, when you move, you're here and I know you will move it. I'm here and I know you will feel me. Yes, you will feel me, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. We will worship you, Lord. We will worship you. We will lift your name in the highest place. Kami tinggikan namamu, Tuhan di tempat tertinggi. Yes, yes, yes. Ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita nyanyikan dari awal, saudara-saudara. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskanmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau,
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Sing Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher,
have let our King, let our King believe. Let our King, let our King believe. Set our homes tinggikan dirimu, mengatasi kami, kebesaran Tuhan lebih dalam, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kami tinggikan keagungan, tinggikan dirimu, mengatasi langit segalanya, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ya Tuhan, keagungan, kedahsyatan, kekudusan mengatasi segala hal Tuhan, jauh melebihi segala problem, segala masalah dalam hidup kami Tuhan. Sampai-sampai kami tercengang melihat Engkau, kami terpesona sebab Kau besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang benar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau bekerja di tengah-tengah kami, jamah setiap hati kami. Tuhan, buka hati kami, Tuhan, lembutkan hati kami, biar kami siap menerima firman Kau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang berbicara Tuhan, biar firman yang keluar menjadi rema. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur yang percaya sama kata-Mu. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya kita buka dulu sama-sama di 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Jadi waktu kita memberikan persembahan, yang Tuhan lihat itu bukan jumlahnya, bukan seberapa banyak atau seberapa besar persembahannya kita, tapi Tuhan melihat hatinya kita. Dan waktu kita memberi, kita memberi dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ya, memberi dari apa yang ada sama kita. Memberi karena kita ngerti kenapa kita memberi gitu. Nah, waktu kita menabur, waktu kita memberi persembahan itu kita kayak tabur benih. Nah, waktu kita menabur, kita nggak asal cuman buang gitu kan. Tapi kita waktu kita tabur dengan pengharapan. Kita mau lihat ada mukjizat terjadi, ada terobosan yang terjadi di dalam keuangan kita. Nah, di Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan juga bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi waktu kita memberikan persepuluhan juga, waktu kita taat sama firman-Nya Tuhan, Tuhan bilang ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap lain dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi waktu kita tabur dengan pengertian. Kita lakukan firman Tuhan, kita taat. Waktu kita taat, di situ hati kita juga dibentuk di sana. Ya, waktu kita lakukan, kita setia di sana, Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah
Aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin, saudara. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat benih ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami bisa memberikan persembahan, kami bisa menabur benih ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, benih ini Tuhan akan bertumbuh Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menabur dengan pengharapan Tuhan, ada terobosan keuangan yang terjadi Tuhan, ada mukjizat yang terjadi Tuhan di dalam keuangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi NLAK Serang dan selamat pagi juga NLAK Tangerang, NLAK Taipei, NLAK Surabaya dan NLAK Serpong. Hari ini sebelum kita mulai sharing firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami datang ke hadapan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan belajar Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kami dan menerangi jalan-jalan kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih biar setiap firman yang disampaikan Roh Kudus Engkau yang bekerja. Engkau yang bekerja, Engkau yang menyingkapkan. Di dalam setiap hati kami, Engkau yang membuat supaya kami mengerti Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan Tuhan acara pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membagikan praktek kuasa dan otoritas. Senang sekali bisa sharing, membagikan pengalaman hidup saya kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita ini belajar dari Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan Yesus itu berkeliling dari desa-desa, dari kota-kota ke kota lain, dari suatu desa ke desa lain, satu kampung ke kampung yang lain. Kalau Yesus saja berkeliling, maka kita seharusnya kita juga harus melakukan prinsip yang sama. Kita belajar apa yang telah Yesus lakukan. Amin. Jadi Tuhan mau kita belajar dari Dia. Pengalaman apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, saudara dan saya kita bisa ngambil, bisa belajar dari situ, bisa tiru dari situ, dan kita bisa lakukan. Amin. Dan ketika kita melakukan ini, hidup kita semakin bergairah, kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Nah, saya mau bagikan pengalaman saya waktu pertama kali saya diutus ke Batam. Dulu kita rencana akan rintis gereja di Batam, dan terakhir itu gak jadi karena gak ada yang berdiri di situ. Tapi sebelumnya kita sudah pernah ke sana. Yang dikirim pertama itu saudari kita itu Ati, full timer. Baru saya susul beberapa hari kemudian karena Ati kan harus kumpulin orang-orangnya, nanti saya datang tinggal kita bikin acara gitu. Waktu saya sampai di Batam, saya dijemput sama teman saya, sama Ati, dan diantar ke rumahnya. Nah, kita sharing-sharing, kita ngobrol, dan sorenya kita ada acara. Sebelum acara ada seorang saudari kita yang dulu dari gereja kita yang di Serang, itu pernah saya layani dia lahir baru dan baptis Roh Kudus.
Jadi awal-awal kita juga udah melayani orang lahir baru itu gimana, melayani pelepasan gimana. Jadi kita udah dilatih di situ. Ya. Jadi waktu ke Batam saya ketemu dia lagi, ya kan. Ternyata dia pindah dari Serang, pindah pulang kampung sebentar, baru ke Batam kerja. Nah di Batam ketemu lagi. Jadi kita udah pernah ketemu lagi di situ. Jadi rasanya senang banget. Nah singkat cerita dia bilang ke saya ada rasa yang aneh gitu loh. Jadi waktu dia di kampung, opungnya itu ceritanya punya ilmu lah ya. Ilmu ini kan harus diturunkan gitu. Dan yang paling cocok itu katanya di antara saudara-saudaranya dia yang paling cocok. Ya, jadi ilmunya itu harus diwariskan ke dia. Dia sendiri nggak percaya, saya kan percaya Tuhan, nggak percaya yang kayak gini-gini. Tapi namanya orang tua di kampung kan tradisinya masih kuat ya. Pokoknya ya itu kamu yang terima, nggak bisa. Pokoknya itu yang cocok kamu, yang lain sih nggak bisa, nggak kuat. Gitu. Nah, singkat ceritanya dia percaya nggak percaya, tapi ngomongan-ngomongan seperti itu jadi kepikiran sama dia. Dan entah kapan dia mulai ada merasa aneh di tangannya itu keringat. Telapak tangannya ini keringatan. Nah, keringatan itu nggak seperti keringatan orang biasa. Jadi dia tuh keringatan itu tuh banyak air. Ya. Kalau dia digenggam, itu airnya bisa netes. Wah, ini tangannya jadi sumber air ini. Gitu. Nah, dia kan risih. Waduh, gimana nih Pi katanya. Oh, saya bilang, oh gini, tenanglah kalau gini. Jadi dia sudah pernah dilayani lahir baru dan dia sudah pernah dilayani terima Roh Kudus. Nah, karena dia pindah dan pulang kampung, jadi bahasa rohnya ini jarang dipakai. Ya. Karena di kampung nggak ada yang bahasa roh, jadi bahasa rohnya jarang dipakai. Akhirnya nggak terbiasa pakai itu. Terus saya ajak dia, yuk kalau gitu kita berdoa bahasa roh. Ingat ya, saya nggak doain dia, saya hanya ngajak dia, kita sama-sama berbahasa roh. Nah, berbahasa roh itu kurang lebih ya 5 menitan lah kira-kira ya. Dan dia kaget, dia sadar bahwa telapak tangannya ini mulai kering. Tadi kan banyak air bisa netes, mulai kering. Nah, terus dia bilang ke saya, ini tangannya udah mulai kering. Udah kita berhenti. Bahasa rohnya, kita berdoa bahasa rohnya mulai berhenti. Saya lihat, saya pegang tangannya, oh iya ya udah kering. Dia pun kaget, dia seneng. Wih ternyata dahsyat juga ya bahasa roh katanya. Saya bilang iya. Makanya harus sering dipakai. Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang luar biasa itu ada mujizat terjadi. Ketika kami sama-sama berdoa dengan bahasa roh. Saya tidak mendoakan dia sembuh. Ini sesuatu yang luar biasa. Di Roma 8 ayat 26 dan 27 firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi fungsinya bahasa roh itu ya, ketika kita tidak mengerti kita mau berdoa apa. Nah kita berdoa dengan bahasa roh, roh sendiri yang berdoa kepada Allah. Jadi sangat besar kuasanya ketika kita berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu mengandung kuasa. Ada amin. Roh kita berdoa kepada Allah dengan keluhan
yang kita sendiri kadang-kadang tidak bisa ucapkan. Kita nggak ngerti mau berdoa bagaimana gitu. Tapi roh sendiri itu berdoa kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi setiap kita sudah sering berdoa dan diajarkan berdoa sampai bertahan 1 jam. Wow, itu kalau kita berdoa 1 jam dengan pengertian yang benar ya. Dengan pengertian bahwa fungsi bahasa roh itu apa. Itu akan membuat diri kita itu bukan saja bergairah, tetapi membuat sakit penyakit pun tidak bisa bertahan di dalam tubuh kita. Ada amin. Jadi kuasanya ini luar biasa. Kita harus tahu bahwa fungsinya bahasa roh itu luar biasa. Roh sendiri kita yang berdoa kepada Allah. Dan Allah dengar. Haleluya. Ada amin. Allah dengar. Dan Allah menjawab. Ini sesuatu yang luar biasa, yang pengalaman yang luar biasa. Jadi sering-seringlah berbahasa roh setiap saat. Ada amin. Kalau ada waktu daripada buat bengong, ya mendingan dipakai untuk menyembah. Ada amin. Dan sorenya kan kita kumpul, ya kan. Orang-orang yang dijangkau itu dikumpul datang ke rumah, dan di situ kita sharing. Kayak komsel. Komsel itu kan kita biasa sharing. Nah, di situ saya membagikan firman Tuhan. Itu kejadian itu seperti kayak di RE, saudara. Jika firman Tuhan dibagikan, kita tantang orang lahir baru. Dan kita tantang orang sakit didoakan. Dan terjadi manifestasi. Terjadi manifestasi. Orang disembuhkan, orang dijamah Tuhan, hidupnya berubah. Kuasa gelap dilepaskan, terjadi pelepasan. Gak perlu tunggu RE. Pelepasan itu bisa di komsel. Ada amin. Gak perlu daftar ke RE, layanin di komsel. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita layanin sampai malam, oke. Udah malam, udah bubar. Ya kan, komselnya selesai. Besoknya saya sama Ati itu berkunjung, ceritanya berkunjung ke jemaat. Kita pergi ke kampung-kampung. Jadi ketika kami pergi, kami nyampai, ada orang yang sudah nungguin kita ternyata. Ternyata mereka sudah berbicara di tetangga-tetangganya. Ada satu orang ibu membawa seorang anak kecil. Ya, saya paling ingat sekali itu. Itu lagi demam. Dia bilang, Pak Pendeta, anak saya udah demam 3 hari nih, panasnya nggak turun-turun. Saya pegang badannya, emang iya, panas sekali badannya. Lalu kita tumpangin tangan, berdoa dalam nama Yesus. Demam pergi, jadilah sembuh. Dan seketika itu juga, saya paling senang dengan wanita pendarahan itu. Dia berkata dalam hatinya, asal saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan Alkitab mencatat, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kejadian ini sama. Seketika itu juga demamnya hilang. Dan anak ini pulang lari. Dia mandi balik lagi udah pakai baju. Udah kayak orang sehat. Udah bukan, itu berapa hari udah gak mandi. Sejak dia sakit. Jadi ketika kita melayani, kita akan melihat bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa. Bahwa kuasa itu nyata. Ada amin. Nyata kuasanya. Dan kami dibawa lagi berkunjung ke tetangga-tetangganya. Dan saya ingat sekali, ada satu kakek-kakek, udah tua, mungkin udah 70-80an ada. Dia tidak bisa bangun, dia hanya tergeletak di ranjang. Kasihan lihatnya. Dan keluarga minta didoakan supaya dia bisa sembuh. Ya kami doakan. Memang tujuannya kami ke situ untuk mendoakan. Ada amin. Ketika kami tumpangin tangan ke badannya, kami katakan dalam nama Yesus, sakit penyakit pergi, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Udah sederhana. Saudara,
Saudara tahu, mujizat itu terjadi. Dan kita bilang sama kakek ini, bisa bangun nggak? Dan keluarga ini bantu dia bangun. Duduk. Saya bilang coba, bisa coba jalan. Dan bisa jalan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Luar biasa. Waduh, kalau saya ingat di Batam, 3 ini yang saya ingat. Yang basah roh, telapak tangannya berair, menjadi kering. Anak kecil yang demam, doakan. Yang ketiga, seorang kakek-kakek bisa bangkit dan berjalan. Ini adalah hal-hal yang luar biasa di dalam pelayanan. Jadi saya semakin bergairah. Ada amin. Saya semakin bergairah ikut Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan kita harus punya posisi, punya jabatan. Kita melayani Tuhan itu tanpa jabatan. Dan tidak ada orang yang bisa menghalangi kita untuk melayani. Tidak ada orang yang bisa menghalangi kita untuk mendoakan orang lain. Mendoakan orang sakit. Ada amin. Jadi banyak-banyaklah praktek. Banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah melayani. Ada amin. Saya begitu bergairah untuk mendoakan orang. Kenapa? Karena saya banyak melihat mujizat terjadi. Semakin melihat mujizat terjadi, semakin bergairah saya berdoa. Semakin semangat, semakin kepengen untuk mendoakan. Imannya semakin aktif, semakin bertumbuh. Ada amin. Dan saya pernah juga, suatu kali saya ke Nias. Ya. Saya diutus ke Nias waktu itu juga ceritanya kita mau rintis di Nias. Gagal juga kita karena ya kembali lagi nggak ada orang yang berdiri. Saya naik dari Jakarta, itu pesawat ke Medan. Pesawat ke Medan itu harus turun dan ganti pesawat kecil. Kalau saudara tahu orang Nias kan dari Medan ke Nias itu harus pakai pesawat yang ada baling-baling di sampingnya itu. Pesawat kecil. Ngelihatnya juga ngeri. Jadi saya sampai di Medan ganti pesawat ke Nias lagi. Kita di Nias itu di Gunung Sitoli, di ibu kotanya. Jadi kita rencana ke sana kan kita pelayanan untuk menjangkau. Amin. Di dalam penjangkauan kita melayani selalu orang lahir baru, terima Tuhan, dan kalau dia ada ikatan roh jahat, ada sakit penyakit, itu harus dilepaskan. Ceritanya ada satu kali kita lagi sharing di kumpulan kecil. Ada satu ibu-ibu, dia minta didoakan. Ceritanya katanya dia disantet. Yang nyantetnya ini tetangganya. Di Nias itu, orang Kristen itu bisa jadi dukun. Terus bagaimana Bu ceritanya? Ya, biasalah. Buat ibu ini sakit. Dan setelah saya sharing, saya tantang terima Tuhan. Ingat ya, ketika kita ingin mendoakan seseorang, lebih penting kita harus yakinkan dia terima Tuhan. Tantang dia terima Tuhan. Setelah dia terima Tuhan, itu roh jahat itu gampang diusir. Amin. Nah, ibu ini saya tantang terima Tuhan bersama yang lain-lainnya. Tapi fokusnya saya ke ibu ini. Saya akan cerita ibu ini. Karena kan dia disantet kan dia merasa badannya kan sakit. Saya sendiri pernah alami, saya mengerti. Itu kadang-kadang kalau kita ngomong hal yang satu ini, di logika kedokteran, medis itu gak bisa dipercaya. Dibilang gak ada sakit, tapi kita bisa merasakan sakit. Secara medis dicek nggak ketemu, tapi ya di badan kita merasakan. Singkat ceritanya, terima Tuhan dan saya mulai doakan. Ingat, ketika orang terima Tuhan, kita harus ajak dia berdoa, pengampunan, ajak dia berdoa untuk melepaskan, menolak.
didoain, itu keringat itu gede-gede. Badannya jadi basah, bajunya itu jadi basah semua. Tidak terjadi manifest, tapi manifestnya melalui keringat. Badannya itu tiba-tiba kayak habis lari jauh, keringat. Dan setelah itu sembuh Bapak Ibu sekalian. Sembuhnya ini dengan caranya macam-macam. Nah habis itu saya bilang, Bu, gimana kalau rumahnya kita doakan aja. Rupanya rumahnya itu nggak jauh dari rumah yang kita lagi sharing ini. Dan dia ngelihat, kan kelihatan gitu. Bapak, jangan Pak. Itu orangnya itu di situ Pak lagi berdiri liatin kita Pak Pendeta. Nanti kalau kita lihat nanti Pak Pendeta disantet. Saya bilang, Bu, jangan takut. Ketika kita terima Tuhan, Roh Kudus tinggal turun dan tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Roh jahat nggak bisa masuk. Kuasa gelap nggak bisa masuk. Yuk kita berangkat. Dan saya ajak ibu, lewat aja sama di depan orangnya. Orangnya liatin aja tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak tahu waktu itu dia baca mantra apa enggak. Kalau dia baca mantra pun nggak mempan itu. Dan kita sampai ke rumah ibu ini, ya kita berdoa buat rumah itu kita urapi, suasananya jadi enak. Dan ibu ini senang sekali. Selalu ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa ketika kita melayani Tuhan. Ada amin. Kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri dan kita akan terheran-heran bahwa kuasanya begitu dahsyat, begitu nyata di dalam hidup kita. Sekali lagi, mulai tumbangin tangan atas orang sakit. Ingat, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ketika kita mulai menumpangkan atas orang sakit, orang ini akan sembuh. Ketika tangan kita menumpahkan atas orang yang terikat akan dilepaskan. Ada amin. Saudara bergairah, amin. Saya sangat bergairah. Dan ini yang membuat kesaksian saya begitu banyak, begitu real tentang kesembuhan. Bukan dongeng ya. Bukan dongeng. Ini fakta dan nyata. Ada amin. Saya suka ke ladang misi, saya suka pergi melayani, saya suka pergi dan saya suka mendoakan. Semakin kita senang mendoakan, suka mendoakan, semakin banyak kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Ada amin. Medan, Batam, Nias. Nah, sekarang kita kembali ke Jawa. Jawa ini saya sering ke Cirebon, Indramayu yang dekat-dekat. Kan di situ kan saya ada teman, dia bisa kenalin ke gerejanya. Dan waktu itu saya bawa Hari Reren dan satu lagi yang namanya Santi Sibutet. Kami pergi ke Indramayu dan biasa saya pergi itu pagi subuh sampainya kira-kira jam 8, jam 9 udah nyampe. Dan sampai di situ ya kita istirahat, santai-santai lah, masih bisa santai gitu. Teman saya bilang, nanti sore kita keliling kampung ya katanya. Lah, keliling kampung? Kan ini udah di kampung. Wah, ngeledek katanya. Iya. Enggak, maksudnya nanti kita ke jemaat lah yang ada di desa-desa sini katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Dan sorenya saya diajak ke satu anggota jemaat di sana yang sakit. Sakitnya ini itu dari perut ke bawah. Ya. Dari perut sampai ke kaki. Ini mati nggak bisa bergerak. Nggak tahu sakitnya apa. Jadi si ibu ini hanya tidur di ranjang. Ketika kami datang sampai di rumahnya pun dia posisinya di situ. Dan kami berdoa. Kata teman saya, Bu, didoain ya sama teman saya yang dari Serang katanya. Oh iya, boleh. Kalau orang lagi sakit, pasti senang didoain, betul nggak? Jadi ya kita ngobrol, Ibu gimana mau didoain? Ibu percaya Yesus? Percaya. Ini orang Medan.
Namanya Ibu Sitorus. Percaya. Saya dari kecil udah percaya. Oke, kalau Ibu percaya, kita sama-sama berdoa, kita undang. Amin. Intinya mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Dia harus dilahirkan kembali. Dia harus terima Yesus. Gak peduli, opungnya juga udah percaya, udah orang Kristen. Dia tetap harus dilayani terima Tuhan. Nah, ketika dia dilayani terima Tuhan, sama. Kita tumpangin tangan, kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, mujizat terjadi lagi. Haleluya. Ini kalau ada hari Reren, mereka bisa kasih komentar. Karena mereka di situ juga yang mendoakan. Melihat begitu nyata bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Ada amin. Dan dia senang sekali. Pertama biasa dibantu duduk. Ayo Bu, dibantu berdiri. Akhirnya dibantu jalan, bisa jalan. Minggu pagi kan kebaktian. Pagi-pagi dia udah datang. Heboh di gereja itu. Ibu udah sehat, ibu udah sehat. Dan dia bersaksi di gerejanya. Bahwa Tuhan itu baik. Dia itu nyata. Dia itu bisa menyembuhkan saya. Itu lebih luar biasa dia bersaksi lagi di hadapan jemaat Tuhan. Dan itu yang membuat saya semakin bergairah. Ada amin. Saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu nyata banget. Dia hidup. Dia hidup. Dia penuh dengan mujizat. Ada amin. Dan saya sangat senang sekali. Terus melayani. Kami juga pernah sama Pak Sigit, Bu Nana, Hari Reren. Kami juga melayani di Cirebon, di GBI. Dan kita melihat buat Tuhan terus bekerja. Ketika kebaktian selesai, kalau saya melayani selalu ada atalkol. Dan habis kebaktian selesai, saya dipanggil satu ibu-ibu. Dia bercerita tentang kehidupannya. Dan saya mulai mendoakan dia. Saya memberkati dia. Dan Tuhan menjamah dia. Dia sangat berterima kasih bahwa kok Bapak bisa tahu ya, katanya. Saya bilang saya nggak tahu. Tapi Roh Kudus bisa bicara. Singkatnya selesai. Saya mau kasih satu amplop. Itu isinya lumayan. Saya bilang, Bu, maaf. Saya nggak terima amplop. Saya hanya berkati ibu aja. Ibu diberkati sudah. Tapi nggak apa-apa, Pak. Saya mau berkati Bapak, enggak. Saya bilang nggak usah. Tuhan udah cukupkan saya. Begitu bergairahnya kita melayani Tuhan. Melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Orang sakit disembuhkan. Orang yang terluka dipulihkan. Ada amin. Jadi kita ini menjadi saluran berkat. Saya akan cerita lagi sekali saya Pak Sigit dan Erlina melayani di Wonosari, ya, di Gunung Kidul, di gereja GBI juga. Dan di situ ketika khotbahnya selesai, selalu ada atalkot dan tantangan untuk orang-orang sakit. Yang saya ingat sekali itu 2 kejadiannya. Ada satu ibu-ibu yang pinggangnya sakit. Dari pinggang sampai ke kaki semua. Itu kalau jalan agak susah. Ketika kami doakan, mujizat terjadi lagi. Ibu ini langsung bisa jalan dengan enak, dengan entengnya. Dia bersaksi bahwa sudah tidak sakit lagi. Haleluya. Udah tidak sakit lagi pinggangnya, kakinya. Dia berjalan dengan lancar. Dan satu lagi, mertuanya dari Pak Sigit, jadi bapaknya dari Ibu Nana, tangan bagian kirinya itu sakit kalau digerakkan. Bagian kirinya kalau digerakkan sakit. Dan ketika didoakan, sakitnya hilang. Sembuh. Ada amin. Jadi kalau ketika kita melayani Tuhan, kita banyak melihat
mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, itu terjadi luar biasa. Yesus adalah raja di atas raja, dokter di atas segala dokter. Hal-hal yang tidak mungkin itu terjadi. Jadi Tuhan menjawab doa kita jauh melebihi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Bagian kita adalah percaya. Tumbangin tangan atas orang sakit, orang ini akan sembuh. Bukan kita yang sembuhkan. Tetap Tuhan kita yang menyembuhkan. Tapi melalui tangan kita. Melalui hidup kita, melalui pelayanan kita. Tanda-tanda ajaib nggak akan bisa terjadi. Tanda-tanda ajaib tidak akan bisa bekerja. Sampai kita melakukan bagian kita menumpangkan tangan atas orang sakit. Baru kuasa itu bisa bekerja. Baru mujizat itu bisa terjadi. Ada amin. Saya masih banyak kesaksian. Kalau bicara tentang kesaksian pelayanan itu nggak ada habisnya. Banyak sekali. Kami juga suatu ketika pernah melayani, kalau saudara kenal ada dulu anak salnya Hari Reren itu satu dokter orang Lampung. Nah, ketika dinasnya sudah selesai, dia harus kembali ke Lampung. Dia pernah ngajak kami main ke rumahnya. Ya tujuannya adalah untuk sharing sama bapaknya, orang tuanya, mamanya. Ya kan? Di gerejanya dia, ya, itu gereja lahir baru. Gerejanya mengajarkan lahir baru, tapi menentang bahasa roh. Tidak boleh berbahasa roh. Tidak percaya bahasa roh. Jadi kami ke sana itu untuk sharing aja. Untuk bicara sama orang tuanya pengajaran yang benar seperti ini loh. Ya namanya walaupun dokter, kalau ngomong sama orang tua tetap ya anak. Nggak masuk. Jadi minta tolong kita ke sana. Saya sama Mas Hari, sama Reren, sama istri saya, sama satu lagi anak saya Mas Hari. Nah, kami ke sana. Dan saya paling suka kalau berangkatnya subuh pagi, jadi nggak panas. Nyampe di Bakau masih nggak begitu panas gitu. Di kapal masih enak, bisa santai-santai. Dan singkat cerita kami sampai di Bakau dijemput dan tiba di rumahnya. Nah kami dikenalin. Kita ngobrol, ya kan? Ngobrol sama bapak, sama ibunya, ya kan? Jadi tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Saya bilang, ibu tuh begini. Mulai dia di jamaah Tuhan mulai nangis. Bapaknya kan heran, nengok, lihat kayak kenapa gitu loh. Kok istriku jadi nangis gitu. Habis itu selesai bicara, dia bilang, oh ya pak, memang apa yang bapak ngomong itu benar. Gini. Ngomong-ngomong lagi, ngobrol biasa. Giliran suatu ketika bapaknya lagi. Bilang, bapak tuh begini pak. Kenal lagi bapaknya. Kenal lagi bapaknya. Jadi gimana ya? Apa yang saya katakan, saya doakan, saya nubuatkan sama mereka, itu yang mereka alami. Terus dia langsung bilang, bapak besok khotbah ya di gereja saya. Oh enggak pak, saya datang sini bukan mau khotbah pak. Saya datang ke sini mau main pak. Oh nggak bisa, nanti pokoknya saya ngomong sama Pak Pendeta. Saudara tahu, rupanya dia itu penatua gereja. Namanya penatua, dia punya otoritas. Dan Pak Pendetanya juga nggak bisa nolak. Tapi masalah satu, waktu saya pagi nyampe di gerejanya, Pak Pendetanya diskusi dulu, kasih wejangan ke saya. Bapak boleh khotbah di sini gini nggak apa-apa, saya nggak masalah. Tapi saya minta tolong, ya jangan ngajarkan bahasa roh ataupun berbahasa roh. Karena kan saya udah tahu kalau bapak anak ini nggak boleh. Nanti kalau bapak ngomong apa ajarkan, nanti ini saya bermasalah. Oh iya pak, baik Pak Pendeta. Jadi ya saya khotbah biasa aja seperti biasa, tantangan, ya kan, alkohol, doain orang sakit sembuh,
Yang saya di sini mau cerita adalah doa kita, nubuatan kita, perkataan kita adalah pintu. Pintu untuk bukain hati seseorang. Yang keras akan jadi lembut. Karena Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Apa yang dia alami, masa lalu dia, dan dia bisa terheran-heran. Itu adalah pintu. Ada amin. Jadi belajar bernubuat, belajar mendoakan. Jangan takut salah. Dilatih. Ada amin. Kuncinya cuma itu satu. Kalau kita mau menangin orang, doakan dia. Ada amin. Dan berbicara Lampung lagi. Dulu, kira-kira setiap 2 bulan sekali, kita bolak-balik Lampung. Bantu ada satu teman di sana, waktu itu masih kita Morning Star. Suatu ketika, Atalkol yang paling berkesan adalah satu jemaat sister, ya kan, yang kakinya tidak sama panjang. Jadi ada selisih. Makanya sering kadang sakit di pinggang, di kaki, di boyok gitu. Karena satu lebih panjang. Jadi orang ini sendiri yang ingat, yang berkesan sekali. Karena apa? Karena dia mengalami namanya mujizat kesembuhan. Kakinya yang tidak sama panjang didoakan, yang pendeknya keluar menjadi sama panjang. Ingat ya, kalau Tuhan bekerja selalu lebih. Maksudnya, nggak sama panjang, disamain panjangnya, bukan dipendekin, disamakan panjangnya, ya. Jadi, yang pendeknya ini tambah panjang, jadi sama. Itu luar biasa buat dia. Buat kita di sini yang dulu kita pertama kali lahir baru, itu makanan kita sehari-hari mendoakan orang seperti itu. Kakinya nggak sama panjang, didoakan sama panjang. Kakinya nggak sama panjang, didoakan sama panjang. Ya. Jadi buat saya itu udah sering doain kayak gitu. Jadi kalau ngelihat itu nggak aneh. Tapi kalau buat orang yang belum pernah ngalamin, belum pernah lihat, dan dia alami, dia lihat, ini sesuatu yang luar biasa, membuat hidupnya dia berubah. Saya paling susah hafalin nama orang. Dia bilang, Pak Coeng, masih ingat saya enggak? Ya sebutin namanya. Saya nggak sebutin namanya di sini karena saya nggak permisi sama dia. Ini loh saya. Ingat nggak Bapak doain kaki saya? Oh ya, kalau doain kaki saya ingat, tapi nama saya lupa. Ini loh nama saya gitu. Nah, jadi saya udah paling ingat sekarang. Saya ingat orangnya, namanya sekarang. Dan suatu ketika kami juga pelayanan ke Lampung. Ya. Jadi kami punya hubungan yang baik dengan gembala yang di sana dan juga jemaat yang pernah kami layanin. Dan waktu itu katanya kalau datang ke Lampung itu kasih tahu ya, kita ketemu. Nah, ya sudah. Waktu saya akan melayani di Lampung di daerah Panjang, saya selalu nginep di kota, di Bandar Lampungnya. Dan kami kasih tahu, dan mereka datang loh malam-malam. Mereka begitu antusias, begitu bersemangat ketika ingin ketemu dengan kita. Karena apa? Karena dia mengalami namanya jamahan Tuhan. Dia mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Itu yang membuat dia itu bergairah. Dan dia kan tidak pernah melupakan apa yang dia alami, apa yang dia terima. Ada amin. Jadi enak sekali kalau saya ke Lampung. Saya punya teman, punya orang-orang yang mengasihi saya. Itu karena apa? Karena saya melayani. Ada amin. Dan kami melayani di satu gereja di daerah Panjang. Dan waktu itu saya bawa juga ada Mas Hari, ada Reren, dan ada anak-anak sel. Ya. Banyak lah kalau kita pergi satu mobil itu
kira-kira isi 7-8 orang. Penuh. Nggak mau rugi. Jadi biasa kita sharing firman, bagikan firman Tuhan di hari Minggu. Dan saya selalu atakol, tantang terima Tuhan, dan doakan orang sakit. Saya ingat sekali ada satu orang sakit ya. Itu kalau nggak salah dia udah 10 tahun. Dia mengalami kecelakaan. Dan dia lumpuh, nggak bisa jalan. Waktu dia datang, pakai kursi roda sama bapaknya. Bapaknya ini kalau nggak salah ingat saya itu dia pendeta apa penatua gitu. Bapaknya nggak percaya. Udah percuma Pak, udah terlalu lama sakitnya. Saya bilang Bapak harus percaya. Saya bilang kuasa Tuhan nggak bisa dibatasi. Dan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi kita yang percaya. Atau kalau banyak orang yang kita doakan, karena kita kesana tim banyak, dan saya fokusnya di yang ini. Yang bapak ini yang lumpuh. Saya tantang dia lagi, sekali lagi terima Tuhan, dan berdoa buat dia. Saya ingat di Kisah Para Rasul 3, ketika Petrus ingin masuk ke pintu gerbang Allah kan, ada orang lumpuh yang meminta-minta di pinggir jalan itu. Dia menatap Petrus dengan harapan ingin mendapatkan sesuatu yang dari Petrus. Sedekah. Tapi Petrus menatap dia. Dan apa yang Petrus katakan? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Nah ini yang kami lakukan sama Mas Hari. Setelah kami doakan, kami membantu memegang tangannya, membawa dia berdiri. Membantu berdiri. Menarik dia untuk bangkit berdiri. Ini Alkitabiah. Alkitab mencatat. Dan saya praktekkan. Kita bantu dia berdiri. Seperti Petrus. Dan kita membantu memapa dia. Bantu dia bisa jalan. Di papa kakinya udah bisa jalan. Karena 10 tahun gak bisa jalan. Di papa kakinya bisa jalan, dibantu, dipegangin. Bisa napak, bisa jalan. Saudara, apakah itu bukan mujizat? Ada amin. Walaupun dibantu papa belum sempurna jalannya, tapi bisa jalan. Kakinya mulai pelan-pelan mulai kuat. Tinggal dilatih. Ada amin. Itu sesuatu yang berkesan. Selain yang orang sakit yang lain-lainnya. Karena ini yang paling berat. Saya suka tantangan yang berat. Ada amin. Dan mujizat itu terjadi. 10 tahun yang gak kuat berdiri, dibantu, bisa jalan pelan-pelan, dibantu di papa. Ini adalah sesuatu yang wow. Sesuatu yang bapaknya bilang gak mungkin, gak bisa, udah terlalu lama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin. Luar biasa. Tuhan kita itu. Ada amin. Dan saya kalau ke misi selalu membawa orang-orang supaya mereka apa? Mereka merasakan kuasa Tuhan, mereka mempraktekkan kuasa Tuhan, dan mereka melihat mujizat Tuhan. Kita mendoakan orang, kita belajar, melayani, itu nggak harus di misi. Tapi ketika kita dibawa ke misi, tujuannya supaya untuk membakar mereka, supaya mereka mendapatkan apinya itu, semangatnya itu. Nah pulang kalau tidak dipraktekkan, percuma. Tapi kalau pulang dipraktekkan, orang-orang yang saya bawa, yang sampai hari ini kalau mereka praktek, mereka masih melayani Tuhan, mendoakan orang. Tapi kalau orang yang tidak pernah praktek lagi, yang melempem. Jadi kuncinya adalah praktek, amin. Tetap setia, tetap melayani, tetap mendoakan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Tidak ada yang istilahnya pensiun. Halo? Gak ada ikut Tuhan pensiun. Jabatan kita bisa kita lepaskan. Betul gak? Seragam kita bisa lepaskan.
Mendoakan orang itu adalah panggilan kita. Ada amin. Gak ada yang bisa melarang kita. Kalau apinya udah ada di sini, mengebu-ngebu, gak ada yang bisa menghalangi kita. Ada amin. Amin. Saya kan cerita lagi tentang pemuritan. Ya, saya pernah muridin saudari kita, Vina Sebuah. Ya, saya muridin dia gak lama ya. Karena apa? Karena dia kan sekolah, ya kan. Waktunya juga sama saya kerja kan ketemunya agak susah. Ya kadang-kadang aja saya ajak dia ke rumah, ya makan ngobrol gitu. Beberapa kali seingat saya, ya kan. Dan saya melihat bahwa Vina ini punya api. Anaknya ini mau belajar. Api harus ketemu api sehingga bisa menjadi berapi-api. Dan dia begitu bergairah. Ada amin. Dan saya ngajak dia, kamu mau nggak diajarin untuk diperlengkapi? Ya mau banget gitu. Itu yang dia tunggu. Dan gak lama, tapi dia begitu terinspirasi apa yang saya lakukan di dalam pelayanan saya. Dia melihat dan dia mau mengambil bagian itu. Dia mau belajar untuk bisa berdoa, bernubuat, menyembuhkan. Dan saya selalu bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kau imanin, itulah yang akan terjadi. Ada amin. Dan suatu ketika di tahun kira-kira itu kalau nggak salah 2019, si Vina kan dia bawa seorang teman. Nama teman ini Garcia. Jadi ceritanya saya juga udah lupa. Dia bilang, saya pernah bawa Garcia ini, papi doain dia. Waktu papi doain, kamu orangnya tuh begini, begini, begitu. Itu kena di dia. Dan dia kaget. Dan sampai hari ini, itu yang pertama kali dia ingat. Ketika dia datang ke gereja ini, ada seseorang yang mendoakan, yang mengatakan dia begini, begitu. Dan kena di dia. Nah, karena dia memang dilarang sama orang tuanya, gak boleh ke gereja karismatik, jadi dia agak susah. Dan singkat ceritanya, di 2020, itu kira-kira bulan Agustus, maminya itu minta untuk doain rumahnya. Jadi Vina dan teman-temannya lah, kalau nggak salah ada Eva sama Kak Christine, ke sana melayanin mamanya sama Garcia. Dan dua-duanya dilayani lahir baru, terima Tuhan. Itu hal-hal yang luar biasa ya. Maksudnya dilarang untuk datang ke gereja, akhirnya mamanya ada sesuatu yang terjadi, ada gangguan di rumahnya. Di rumahnya kayak ada roh halus yang mengganggu rumahnya, dan dia panggil siapa yang bisa mendoakan. Saudara kenal Vina, anak itu masih kecil, masih sekolah, baru SMA sekarang, kelas 3 mungkin. Itu berapi-api, berani datang ke rumahnya, ajak temannya untuk mendoakan. Dan bisa melayani terima Tuhan. Saya tanya, waktu itu nggak dilayani sekalian yang lain-lainnya? Enggak, katanya. Belum begitu terbuka. Tapi udah puji Tuhan, mau terima Tuhan. Dan Garcia ini, dia dijamah Tuhan. Puncaknya, tahun ini ada RE, dan dia ikut RE, dan di situ dia lebih lagi dijamah Tuhan, mengalami Tuhan lagi. Dan hidupnya sekarang berubah total. Orang yang dijamah Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, itu hidupnya mengalami perubahan. Ada amin. Orang yang dijamah Tuhan, hidupnya mengalami perubahan. Dan mereka sekarang berapi-api, menjangkau orang. Haleluya. Ingat, apa yang kita lakukan di dalam hidup seseorang, orang itu akan ingat terus.
Saya yang mendoakan sudah nggak ingat, tapi yang didoakan ingat terus. Ada amin. Jadilah terang, jadilah garam dimanapun kita berada. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi orang yang disenangi, disukai. Ada amin. Kita menjadi orang yang dibutuhkan. Haleluya. Kalau orang butuh kita, dia akan cari kita. Ada amin. Dan di awal tahun ini, saya ada melayani 5 orang terima Tuhan. Suatu kali, Kualung sama Yanti bilang, kok ada temen nih. Temennya ini katanya gak bisa tidur, kayaknya ada yang gangguin katanya. Jadi gak bisa tidur, susah tidur. Rasa takut terus. Saya bilang oke, kita zoom aja, janjian, terus kita zoom. Nah, ngobrol, dia cerita dia sakit, ini ada juga ke dokter asam lambung lah, pokoknya kasih obatnya banyak juga, dan nggak bisa tidur, aneh katanya. Kalau malam jam sekian itu mulai ada rasa takutnya. Ya udah, kalau begitu ya kamu harus percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan kamu. Dia bukan dari orang percaya, dia belum kenal Tuhan. Dan saya kenalin Yesus sama dia. Terus saya lihat, coba, kamu agak dekat ke kamera, saya lihat matanya ada yang aneh. Saya bilang, waduh, kalau begini kayaknya nggak bisa deh kita doakan pakai Zoom. Terus gimana kok katanya? Ya kalau ini terpaksa ya harus ketemu. Gitu. Dia rumahnya kan di Cilegon. Ya, jadi ya udah, nanti kita ke rumahnya. Nah, singkat ceritanya kita langsung ke rumahnya. Waktu sampai di rumahnya aja tuh auranya itu udah nggak enak. Di rumahnya auranya udah nggak enak. Dia, kok terus gimana kok ini gini rumahnya? Oh, saya bilang biasa. Maksudnya biasa ada. Saya bilang ada penghuninya. Kamu penghuninya, dan di dalam kamu ada penghuninya. Waduh, dia bilang nggak apa-apa. Yang penting, ya kan, kamu mau sembuh nggak? Gitu. Saya cerita tentang diri saya, dulu saya pernah disantet juga. Oh ya bisa ya, bisa. Kalau saya bisa, kamu bisa. Tapi kamu percaya nggak? Syaratnya harus percaya. Akhirnya suami istri terima Tuhan. Ada amin. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Ada amin. Terima Tuhan, ya udah kita doain sakitnya. Tidak terjadi manifestasi yang namanya pelepasan. Tapi sakit penyakitnya sembuh. Ini intinya, ini sembuh tuh. Pokoknya di kesembuhannya. Tidak ada manifestasi roh jahat. Sembuh. Yang kedua, tantangan istrinya juga terima Tuhan, mau. Jadi ini Yanti. Cerita Yanti ini orangnya ini peka dengan hadiratnya Tuhan. Ya kan? Ketika lagi doain istrinya, dia jadi cater di belakang. Dan dia tahu dia harus kasih ini, kamu di belakang saya nih, jangan-jangan nanti saya yang tumbang nih. Hadiratnya kerasa. Jadi yang didoakan dengan tumbang, yang di belakangnya yang tumbang. Yang didoakannya nggak tumbang, yang catchernya yang tumbang. Nah, ini pertanda bahwa kehadiratnya Tuhan itu ada di situ. Ada amin. Patokannya bukan masalah tumbang nggak tumbangnya, ya kan? Orang bisa merasakannya, dan ada kuasa mengalir dan mujizat terjadi, itu yang paling penting. Ada amin. Dan temannya Kualung sekarang itu udah gosnya kemana-mana. Dulu nggak bisa, sepedaan juga nggak kuat, nafasnya nggak bisa. Apakah itu bukan mujizat Tuhan? Ada amin.
Dan juga kita doakan seorang wanita muda yang lagi hamil juga. Sama diganggu, ada yang ikutin. Kita tumbangin tangan, doain, terima Tuhan, ya kan? Nangis-nangis, teriak-teriak sebentar, batuk-batuk sedikit sudah. Kita nggak izinkan ada manifest, suruh duduk, diem. Dan dengar-dengar sampai hari ini tidak ada masalah. Sudah lahiran katanya. Waktu itu masih hamil. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa Tuhan bekerja luar biasa. Selalu ada mujizat, selalu ada kesembuhan. Yang perlu dilepaskan akan Tuhan lepaskan. Kesembuhan itu mengalir dengan sendirinya. Ada amin. Tetapi kita yang harus meletakkan tangan atas orang sakit. Maka Alkitab katakan orang itu akan sembuh. Ketika tangan kita menumpangkan atas orang yang terikat itu akan dilepaskan. Ada amin. Kuncinya adalah kita mendoakan. Baru bisa terjadi mujizat. Jadi mujizat itu harus lewat tangan kita. Kita adalah salurannya, alatnya Tuhan. Kita bukan pembuat mujizat, tapi kita alat untuk mendapatkan mujizatnya itu. Ada amin. Ini sesuatu yang menggairahkan. Jadi saya nggak pernah diem, nggak bisa diem, dan nggak mungkin diem. Selalu ingin melayani, selalu ingin mendoakan. Ada amin. Pesan saya buat jemaat Tuhan, mari kita belajar dari figur Yesus sendiri. Dia adalah Allah. Dia datang sebagai manusia. Dia berjalan di muka bumi ini. Dia melakukan pelayanan 3,5 tahun. Supaya kita melihat, bisa mencontoh apa yang Yesus lakukan. Yesus berkeliling dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk memberikan keselamatan. Untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus sendiri aja melakukan itu, saya pun harus melakukan yang sama. Ada amin. Karena saya adalah anaknya. Segala kuasa, segala otoritas telah diberikan kepada kita orang-orang percaya. Pakai otoritas itu, pakai kuasa itu untuk memuliakan Tuhan. Untuk memberkati orang banyak. Ada amin. Walaupun kadang-kadang kita mendoakan orang itu anggap kita sebagai tabib, sebagai dokter. Nggak apa-apa. Yang penting dia terima Tuhan, dia sembuh. Dia pernah mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya selalu percaya pada akhirnya dia akan kembali kepada Tuhan. Ada amin. Itu yang saya bagikan pengalaman hidup saya berjalan bersama Tuhan. Bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu luar biasa, dia Allah penyembuhku. Ada amin. Saya rasa saudara mendengar ini, saudara diberkati, membuat saudara berapi-api di dalam Tuhan. Ada amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesaksian pelayanan di dalam kehidupanku, boleh menjadi berkat bagi jemaat kami Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus, Engkau yang memberkati hati mereka, Engkau memberkati pikiran mereka, Engkau yang membuat mereka Tuhan mengerti kebenaran yang dari Engkau Tuhan. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan, biar hidup mereka seperti hidup yang melayani Engkau Tuhan. Seperti kami Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan. Aku katakan Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, jemaat bisa melihat Tuhan. Apa yang Kau lakukan saat ini Tuhan, jemaat bisa melihat Tuhan. Bisa meniru Tuhan. Seperti saat Yesus berjalan di muka bumi ini.
berkeliling kota, dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, untuk melakukan firman-Mu, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan, aku percaya Tuhan, jemaat ini mulai bertumbuh Tuhan, jemaat ini mulai berapi-api Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, jemaat ini mulai bangkit Tuhan. Bapak, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami Tuhan kegairahan. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, selamat pagi saudara. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk mengambil perjamuan kudus. Kita mengucap syukur waktu yang baik ini, waktu yang diberkati Tuhan, sehingga kita bisa mengambil perjamuan kudus. Mari kita angkat sama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus yang disalibkan buat kita. Kita mengucap syukur, ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, yang akan menjadi bagian dalam tubuh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk tubuh-Mu yang disalibkan buat kami. Kami percaya bahwa ketika kami memakan roti ini yang melambangkan tubuh-Mu, tubuh-Mu yang sehat, yang kuat menjadi bagian dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak setiap sakit apapun yang bisa disebut namanya. Kami tolak Engkau dan kami menerima kuasa kesembuhan, kekuatan Kristus menjadi bagian dalam tubuh kami. Kami menerima dengan ucapan syukur. Kami berhak menerimanya karena kami adalah anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami menerima dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama saudara kekasih dalam Tuhan. So, mari kita angkat cawan ini. Anggur yang menambahkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Darah perjanjian baru buat kita. Darah perjanjian baru buat anak-anak Tuhan. Ketika kami menerimanya, kami ditebus oleh darah yang suci. Oleh darah yang kudus, kami ditebus sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kami beroleh keberanian untuk masuk dalam tata suci Allah. Kami dibenarkan, kami disucikan, kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima dengan iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Mari kita minum sama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu buat kami Tuhan. Tuhan, kami dikuatkan, kami disembuhkan, dan kami diberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kebaktian sudah selesai. Mari angkat tangan saudara untuk terima berkat. Bapak mengucap syukur untuk jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Biar semua jemaat Tuhan diberkati dengan berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah semua pekerjaanmu dan pelayananmu. Diberkati, diurapi Tuhan, penuh dengan tanda ajaib dan mukjizat, dan menghasilkan berlipat kali ganda. Kiranya apapun yang kau kerjakan, Tuhan berkati, dan semua jejak langkahmu meninggalkan lemak, gemuk, dan berkat. Buat generasi-generasi berikutnya, kiranya Tuhan menerangi pikiran kau, sehingga selalu ada metanoia, dan dari hari ke hari bertumbuh dari iman kepada iman. Diberkatilah jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Halo Jemaat New Life Anugerah Kebenaran semua dimanapun Anda semua berada. Kembali lagi nih dengan saya, Timotius Kevin Santoso di acara Dian. Nah, kesaksian hari ini adalah kesaksian dari Ko Hansen. Penasaran sama kesaksiannya? Berikut adalah kesaksian. Di sini tuh aku doain orang sakit. Di Oh, sini tuh aku doain orang sakit sama doain orang kelepasan. hmm, Nah, itu pertama kalinya dalam hidup saya, ya kan. Ya, aku di sini di hutan, tempat terpencil, nggak ada gereja, nggak ada komunitas, nggak ada yang ngejangkau. Tapi ajaibnya ya, itu Tuhan kasih saya tuh satu orang percaya. Makanya ini saya berapi-api sekarang gitu loh. Tapi masalahnya adalah orang percaya ini yang saya kenal di sini ya, dia ini menjauh sama Tuhan. Yang sakit itu dia gitu, dan nggak tahu kenapa sakitnya gitu. Makanya waktu itu saya doakan kan, ya udah. Nah ini tanggal 18 Juli itu pelayanan kelepasan pertama di sini. Wow. Dan tanggal 7 itu pelayanan kesembuhan pertama di sini. Wow. Gitu. Dan tanggal 13 itu pelayanan kedua di sini. Tapi lain cuma satu orang sih, satu orangnya yang percaya gitu. Tapi dia kan tanya sama saya, kenapa nih saya bisa sakit gitu. Gitu. Kenapa saya bisa sakit? Padahal saya berdoa terus sama Tuhan. Padahal saya orang percaya, tubuh saya milik Kristus. Ya kan dia tanya sama saya begitu. Ya udah, saya bilang begini, ya kan. Memang tubuh kita milik Kristus. Memang kita sudah anak Tuhan, nggak bakal sakit lagi. Tapi perlu diingat, status kita tuh manusia gitu, manusia yang berdosa gitu. Saya bilang gitu, manusia yang berdosa loh ya. Kamu masih ingat di kitab Kejadian ya kan? Kitab Kejadian 3, nah di situ diceritakan kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa. Itulah kita sekarang mewariskan keberdosaannya Adam dan Hawa. Itulah kenapa kita bisa sakit. Nah, terus kita dipersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan ya kan. Itu di Roma ya sepertinya ya. Roma 12 ayat 1 ya kan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati gitu. Pokoknya saya pakai banyak ayat Alkitab di situ. Itulah kenapa kita bisa sakit. Walaupun kita percaya sama Tuhan, tapi tubuh kita ini masih dunia. Aku jawabnya begitu, Pugia kaget dong, gitu, kaget. Iya ya, kok bisa ya? Kok aku nggak tahu ya, gini, baru aku tahu sekarang, gitu. Udah. Ya udah dia tanya lagi sama saya. Ya ini tanggal 13, ya kan tanggal 13 nih kejadiannya itu. Kenapa saya tiba-tiba sakit gitu? Itulah kenapa saya butuh Hanson buat doain saya gitu. Doain saya dong gitu. Awalnya sih aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu gimana cara doain orang sakit, nggak tahu sama sekali. Karena belum pernah, bener. Karena belum pernah. Sama sekali belum pernah kan. Pernahnya ya paling cuma ikut-ikutan gitu. Ya kan, ikut-ikutan deh. Nah, sebelum kami masuk ke puji penyembahan, ya kan, worship. Itu aku doa sama Tuhan, singkat gitu. Saya bilang, Tuhan, I don't know what to do, you lead me gitu. Saya cuma manusia, nggak bisa apa-apa, engkau tuntun saya gitu. Saya berdoa gitu sama Tuhan, ya kan. Saya berdoa begitu. Ya udah, pada saat kami masuk ke puji penyembahannya, wah di situ puji penyembahannya kuat sekali ya. Saya benar-benar rasain hadirat Tuhan di situ. Dia pun perempuan BTW sudah bersuami. Ya. Pada saat kami masuk ke puji penyembahan, ya, wow dia langsung ada roh jahat yang termanifestasi di situ. Nah itu pada saat masuk ke puji penyembahan bahasa roh, itu masih ingat banget sih aku, dia sampai muntah-muntah tim. Oke, wow. Pada saat penyembahan ya, pada saat saya bahasa roh itu tiba-tiba Tuhan berfirman sama saya, ya kan. Kan ini dia keluhannya kan ini, telinganya nih, telinga kanannya nggak bisa dengar. Tiba-tiba. Jadi nggak bisa dengar itu memang punya penyakit atau tiba-tiba aja gitu nggak bisa dengar yang sakit? Iya, tiba-tiba aja. Nggak jelas gitu kan. Dia ngomongnya gitu ke saya, nggak jelas kenapa gitu. Nggak tahu dari mana kan. Padahal sehat-sehat aja tiba-tiba nggak bisa dengar gitu kan.
Terus Tuhan berfirman sama saya, Hansen, ada paku yang mengganjal di situ. Oh, paku. Wow. Itu yang pasti bukan dari saya, itu dari setan. Nah, terus dia juga keluhannya sama saya, dia bilang gini, perutnya sakit. Kalau mau buang air kecil itu susah. Gitu. Itu kalau misalnya keluar urin ya sedikit, terus sakit banget rasanya gitu. Buang air kecil sakit gitu. Terus Tuhan berfirman lagi sama saya begini, Sen, di dalam perutnya itu ada batu-batu kecil. Dan Tuhan bilang itu yang pasti bukan dari saya, itu dari setan, ya kan. Ya udah. Setelah kami penyembahan ya, saya pegang telinganya begini, telinga kanannya saya pegang. Saya doain telinganya. Seperti yang Tuhan bimbing, yang Tuhan tuntun saya ikuti persis sama apa yang Tuhan ngomong gitu ke saya. Saya doain, ya kan, saya perintahkan telinga terbukalah kembali dalam nama Yesus, hai engkau paku. Ya, kutangking engkau dalam nama Yesus, bla bla bla, ya kan. Saya doain seperti itu. Pokoknya saya nggak tahu apa yang saya lakukan, saya cuma ikut apa kata Tuhan aja gitu. Waktu itu dengan iman yang penuh dengan kepercayaan ya, percaya banget gitu. Pokoknya lagi berapi-api deh gitu kan. Terus setelah saya doakan telinganya, saya pindah ke perutnya. Ya, saya perintahkan batu itu dalam nama Yesus, keluar engkau lewat kencing gitu. Keluar engkau dalam nama Yesus, ya kan. Jadi tanggal 13 setelah saya doakan seperti itu, ya kan. Besoknya tanggal 14 dia kan ini nih mau bersihin telinga itu, dia pada saat baru masukin dia congkel sedikit aja langsung keluar semua itu yang ganjal, langsung keluar semua kotorannya itu baunya itu bau busuk nih, bau bangkai tikus. Oh wow. Terus setelah itu dia juga kesaksian sama saya kan, setelah itu dia kencing, dia mau ke toilet nih, kebelet mau kencing ya kan. Itu kencingnya juga sama, bau busuk. Udah dia bilang sama saya, wah Hansen, Son, coba kamu nggak doakan saya gitu. Saya pasti sudah mati nih gitu. Saya pasti sudah mati gitu. Ya walaupun itu berlebihan ya, tapi ya sama aja gitu kan. Ya juga nggak tahu apa yang orang lain rasakan ya kan, kita cuma melayani, yang merasakan kan mereka. Ya kan? Saya pasti nggak bisa mendengar lagi, perut saya pasti bakal sakit terus gitu. Dan saya mungkin bakal habis uang banyak gitu. Nah tapi Tuhan itu pakai kamu tuh luar biasa gitu. Saya tanya begini sama dia, iya sih luar biasa, tapi tahu nggak kenapa bisa begitu, ya kan? Nggak tahu sob, kenapa? Saya bilang begini, karena ketika kita di momen kita balik sama Tuhan, di situ sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita sesuatu yang besar buat kita. Jadi makanya kalau kita mendengar suara Tuhan ya, seperti di kitab Ibrani 4 ayat 7, sebab itu ia menetapkan pola suatu hari, yaitu tanda kutip hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, ya kan? Itu di Mazmur 95 ayat 7 sampai ke 8. Itu kitab itu ya, itu pas banget ya. Kemarin malam saya baca, itu dipakai pada hari itu. Ya kan? Itu sangat wah gitu loh. Itu benar-benar luar biasa sih ya. Pada malamnya sebelum itu terjadi, itu kan saya iseng-iseng, aku iseng-iseng tuh buka Ibrani, ya kan. Iseng aja buka Ibrani 4, pengen baca Ibrani nih, aku bilang Ibrani berapa ya gitu. Ya udah Ibrani 4 deh, Ibrani 4. Taunya besoknya dipakai kan. Oke, wow. Itu luar biasa sih ya, kayak benar-benar nggak nyangka bisa kayak gitu waktu itu. Padahal coba deh kamu iseng aja gitu ya, buka aja juga. Iya, berawal dari sebuah keisengan menjadi sesuatu yang begitu loh, kayak luar biasa sih ya, kayak itu ibunya waktu habis kejadian itu udah benar-benar nggak ada sakit lagi gitu di perutnya gitu, dan kupingnya udah normal lagi kah? Sudah normal lagi, tim. Setelah saya doakan, saya minta sama ibunya, sekarang ibu tutup telinga kiri, ikuti apa yang saya ngomong.
di telinga kanan. Tes ya. Saya tutup telinga kirinya ya kan. Hmm. Saya dekatkan suara saya sama telinga kanannya. Saya ngomong pelan, nggak keras. Saya ngomong pelan di telinga kanannya. Saya ngomong gitu, Yesus, aku mengasihimu. Oh, dia ngikut dong. Yesus, aku mengasihimu. Wah, gitu. Wah, itu benar-benar luar biasa sih ya, kayak wah gitu loh. Benar-benar nggak bisa diungkapkan sama kata-kata sih. Itu benar-benar terlalu amazing buat saya ya kan. Itu luar biasa banget ya kan. Terus saya bilang versi Inggrisnya, Jesus, I love you gitu. Saya bilang gitu. Wah, dia ngikut dong, Jesus, I love you. Wow, gitu. Luar biasa ya sih, itu benar-benar terlalu amazing sih. Itu amaze aku banget sih. Kayak itu benar-benar aku pertama kali melayani di bagian itu ya. Itu di momen aku sadar sama Tuhan ya kan. Tuhan, setelah sekian lama aku dilayani sama orang lain, akhirnya aku bisa melayani orang lain gitu loh. Rupanya begini ya rasanya melayani ya kan. Saya begitu sama Tuhan ya kan. Ya kan. Wah, gitu luar biasa sih ya, kayak bener-bener gak bisa dilupakan gitu loh. Itu ya. Wah, itu luar biasa sih ya. Itu pelayanan kesembuhan pertamaku pribadi ya. Itu pertama sih ya. Itu luar biasa sekali ya. Keren. Iya kan, kalau GMS bilang ya itu FKA, Festival Kuasa Allah. Iya kan. Kalau CGL ku bilang, Sen, kamu di sana buka FKA deh, FKA pribadi. Nah, itu kesembuhan. Kalau kelepasannya itu hari Minggu, tanggal 18. Dengan orang yang sama. Ibu yang sama ini tadi ya berarti ya. Ini kemarin sudah diwakil kok bisa sakit lagi sih? Nah, sekarang ini dia menggigil, demam. Demamnya itu berhari-hari, Tim. Nggak sembuh-sembuh. I see. Ya kan. Ya udah, itu hari Minggu, ya kan. Pas banget itu lagi ibadah, ya kan, ibadah hari Minggu, ya kan. Pas banget itu sekitar jam 8:30 ya. Dia WA saya. Son, tolong doakan aku lagi dong. Gitu. Tolong doakan saya lagi. Gitu. Kenapa? Gitu. Saya bilang, kenapa, Kak? Sakit apa? Gitu. Saya menggigil, Son. Demam. Terus kepala saya pusing, semua badan saya nggak bisa gerak, lemas, gitu. Saya bilangnya dalam hati saya, ini pasti ada yang nggak beres gitu. Ada yang nggak beres ini. Pada saat saya baca pesan itu, ya kan, Tuhan berfirman sama saya, Son, kamu harus doakan dia lagi, ya kan. Kamu harus doakan dia lagi. Ya udah, saya WA deh. Oke, aku kesana sekarang, ya kan. Saya kesana. Ini orang ya terbaring lemas banget, Tim. Kayak pucat banget mukanya pucat sekali, ya kan. Saya suruh duduk nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, baring aja. Gitu. Baring aja. Setelah itu, saya berdoa lagi sama Tuhan sebelum mulai, ya kan. Tuhan, sekali lagi, I need you, gitu. Aku butuh Engkau. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau tuntun aku, gitu. Okay. Saya berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya, amin. Sudah berdoa seperti itu, oke. Kita doa dulu, ya kan, doa pembuka dulu, ya kan, sebelum mulai penyembahan doa dulu. Setelah kami berdoa, saya langsung buka lagu worship. Itu lagu worshipnya dipenuhi kemuliaan, ya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, nah gitu. Kami berikan padamu, Tuhan, nah, korban pujian. Nah, kau chorusnya, kau saja yang suci, nah, kau saja yang layak, kau layak terima glory, Yesus kau Tuhan. Yaudah, kita ulangi itu, ya kan. Ulangi itu sampai 20 menit. Kami worship ya, itu kurang lebih sekitar 40 menit. Ya, 40 menit tuh. 40 menit kami worship. Lama, ya kan. Memang lama, ya kan. Pada saat penyembahan bahasa roh, ya kan, orang bayar secara karang bayar sih.
ya kan? Itu Tuhan berfirman jelas sekali ya, audible. Ya. Hanson, di dalam dia ada roh jahat. Ya. Ada roh jahat, roh sakit penyakit, roh yang mengikuti dia dari kecil. Nah, setelah itu, setelah kami selesai puji penyembahan, ya, saya sambil putar lagu itu apa? Kemenangan terjadi di sini. Saya sambil putar itu, ya. Saya doakan orangnya. Saya bilang begini, kamu lihat mata saya, gitu. Saya tahu kamu ada di dalam, kamu beserta anak cucumu ada di dalam, papamu, mamamu, apapun itu ada di dalam semua, gitu. Saya bilang begitu. Sekarang saya perintahkan engkau di dalam nama Yesus keluar, gitu. Dalam nama Yesus keluar, gitu. Masih nggak mau keluar juga, ya udah, kedua kali ya. Dalam nama Yesus keluar engkau sekarang juga. Saya sampai begini ini, gini. Ya. Gini nih, saya sampai begini, itu Tuhan firmankan ke saya, kamu pegang lehernya, tapi dengan tenaga sedikit gitu loh. Dalam nama Yesus keluar, kau. Sekarang dalam nama Yesus keluar, gitu. Oh, langsung termanifest dia, langsung gitu. Gitu. Langsung keluar tim. Itu untung ada ember di situ kan. Setelah saya doakan seperti itu roh jahatnya langsung termanifest tim. Roh jahatnya ngelawan saya tim. Oh, gimana tuh? Roh jahatnya bilang gini ke saya. Ini suaranya agak berat sih ya, agak berat suaranya. Saya mau membunuh anak ini karena anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa gitu. Dia bilang gitu. Dan saya mau menghapus semuanya dari anak ini gitu. Saya mau dia kembali ke saya. Saya buat tubuh dia cacat gitu. Saya buat tubuhnya penuh dengan luka-luka. Saya buat keluarganya benci dia sampai ingin membunuhnya. Terus Tuhan bilang, cukup Hanson, suruh dia diam gitu. Diam, keluar kamu dalam nama Yesus. Langsung semuanya langsung gitu. Langsung keluar semua gitu ya. Langsung keluar semua tuh. Kamu keluar semua. Semuanya tanpa ada sisa, keluar semuanya. Terus setelah itu sudah selesai, saya bilang sama dia begini. Kau sudah bebas, ya kan? Sudah bebas. Kalau Tuhan itu pasti ngetok, tok, ya kan? Nah, itu gentle banget Tuhan kita. Ya, gentle sekali, ya kan? Kalau beda, kalau setan tuh langsung nyosor aja masuk, ya kan? Nah, kan? Iya sih, aku semakin jauh sama Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan itu suruh aku doakan dia buat lahir baru, gitu. Tapi belum aku lakukan, di situ aku salah. Nah, aku nyesal banget sekarang. Tuhan yang rindukan itu ya untuk setiap umatnya itu adalah jiwa-jiwa, gitu loh. Itu yang Tuhan rindukan. Ya mungkin seperti itu aja sih ya kesaksiannya Timmy ya itu setelah aku doakan seperti itu ya kayak seorang harinya udah sembuh. Jadi sakit nggak jelas ini karena ada roh jahat di dalamnya gitu ya. Iya, itu sih aku nggak bakal lupain sih ya kayak gini. Itu aku nggak bakal lupain. Wow, luar biasa ya pokoknya gimana Hanson cerita. Pokoknya tadi Hanson juga lagi di Tanjung Keramat gitu ya, pokoknya lagi di dalam hutan gitu ya, terus sendiri gitu ya. Dan pokoknya luar biasa ya bagaimana kalau kita tarik mundur ya, maksudnya bagaimana dulu Hanson yang dari Taiwan gitu ya, lalu sampai ada di posisi sekarang dan benar-benar kejar Tuhan gitu ya, dan bagaimana Tuhan pakai Hanson secara luar biasa untuk memberkati orang-orang seperti Hanson gitu. Wah, luar biasa banget sih. Iya sih, aku sebenarnya nggak nyangka sih ya kalau Tuhan itu benar-benar bekerja dalam hidup saya gitu loh. Aku benar-benar nggak nyangka aja gitu. Benar-benar Tuhan itu benar-benar unexpected banget sih gitu loh. Unexpected banget gitu loh. Iya, ya luar biasa ya. Pokoknya ya sampai dengar suara Tuhan audible gitu ya untuk doain orangnya secara spesifik gitu ya. Dan pokoknya padahal Hanson tadi bilang gitu kan, Hanson nggak pernah doain orang gitu ya. Pokoknya doain orang sakit gimana caranya gitu, nggak pernah lakuin lah gitu. Dan ini pertama kalinya dan Tuhan bekerja secara luar biasa untuk menyembuhkan orang ibu tadi ini gitu ya. Dan ya hidupnya aku yakin juga diberkati oleh apa yang Hanson lakuin gitu ya. Jadi wah, luar biasa banget sih. Ya, aku juga berharap buat jemaat yang menyaksikan kesaksian hari ini terbangun dan terberkati dan juga terbakar gitu ya. Dan ya untuk terus maju dalam Tuhan dan ya terus
praktekin firman Tuhan gitu ya, seperti apa yang Kohansen lakuin gitu ya. Dan ya aku rasa sekian untuk Dian kali ini, sampai jumpa di episode Dian selanjutnya. Bye bye. Thank you Kohansen. Bye. Thank you. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I'll call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours, you are mine. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. Oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you